mempresentasikan hasil proposal skripsi yang berjudul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SMA kelas 10 pada materi keanekaragaman hayati. Disusun oleh Rosalia dengan NIM 2130207069. Daftar isi ada pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Proses untuk mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seorang anak, yaitu melalui proses belajar. Belajar yaitu merupakan perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, menganalisis, mengamati, dan sebagainya. Berpikir kritis menjadi penentu kemampuan dalam menjawab permasalahan. Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran, sejalan dengan hal tersebut, maka kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan siswa. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan alam seperti biologi dimaksudkan untuk memudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. Dalam pembelajaran biologi, selama ini cenderung hanya mengasah aspek mengingat atau remembering dan memahami understanding, yang merupakan low order of thinking atau urutan tingkat terendah dalam berpikir. Masih banyak siswa belajar hanya menghafal konsep-konsep, mencatat apa yang diceramahkan guru, pasif dan jarang menggunakan pengetahuan awal sebagai dasar perencanaan pembelajaran. Seperti memilih materi keanekaragaman hayati, sebab materi keanekaragaman hayati termasuk dalam materi utama pelajaran biologi yang harus diajarkan pada siswa SMA. Materi keanekaragaman hayati berisi topik-topik yang dikenal atau diketahui oleh siswa. Hal ini menjadi faktor penting dalam mengajarkan berpikir kritis pada siswa, sebab kemampuan berpikir kritis paling baik dicapai bila berhubungan dengan topik-topik yang dikenal atau diketahui siswa. Identifikasi masalah. Yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat sehingga materi pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik. Kurangnya kemampuan siswa dalam berpikir kritis saat pelajaran. Sebagian besar siswa masih bersikap pasif dalam proses pembelajaran. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah model pembelajaran Group Investigation atau GI berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA kelas 10. Kedua, sejauh mana penerapan model pembelajaran tersebut mempengaruhi hasil belajar siswa terkait materi keanekaragaman hayati. 3. Apakah model pembelajaran ini sesuai dan efektif diterapkan pada siswa SMA kelas 10 untuk memahami materi keanekaragaman hayati. Batasan masalah. Untuk memperoleh kedalaman kajian dan menghindari melebarnya pembahasan kajian, maka penelitian ini dibatasi pada: yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada siswa SMA kelas 10. Yang kedua, materi pelajaran yang digunakan adalah materi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penelitian berfokus pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation sebagai variabel utama. Keempat, pengukuran hasil belajar berpusat pada kemampuan berpikir kritis siswa terhadap materi keanekaragaman hayati. Tujuan, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Group Investigation atau GI berpengaruh terhadap kemampuan berpikir siswa kelas 10 siswa SMA. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan model pembelajaran tersebut mempengaruhi hasil belajar siswa terkait materi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah model pembelajaran ini sesuai dan efektif diterapkan pada siswa SMA kelas 10 untuk memahami materi keanekaragaman hayati. Yang kedua, kajian pustaka. A. Kajian teori. Yang pertama, belajar dan hasil belajar. Belajar adalah proses perubahan dalam diri seseorang. Perubahan yang dimaksud dapat berupa perubahan yang bersifat relatif menetap baik pada aspek pengetahuan, pemahaman, maupun keterampilan. Seseorang yang melakukan aktivitas belajar dan memperoleh perubahan yang mempunyai nilai positif bagi dirinya, maka individu itu dikatakan telah belajar. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan-keterampilan. Mengutip pemikirannya, hasil belajar meliputi yang pertama, informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. Yang ketiga, strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Yang keempat, keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Yang kelima, sikap, yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 2. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu metode pembelajaran berkelompok yang terdiri dari interaksi siswa yang memiliki ketergantungan positif pada proses belajar. Siswa yang terlibat dalam pembelajaran ini bersifat heterogen, artinya kualifikasi siswa yang mengikuti pelajaran ini berbeda-beda, baik dari kemampuan, jenis kelamin, ras maupun suku. Tujuan dibentuknya kelompok yaitu untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, model pembelajaran Group Investigation atau GI adalah salah satu pendekatan pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mengeksplorasi topik tertentu secara mendalam. Dalam GI, siswa dibagi ke dalam tim kecil yang bertanggung jawab untuk menyelidiki suatu masalah atau topik pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan merumuskan pemecahan masalah atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan. GI bertujuan untuk mendorong interaksi antar siswa, kolaborasi, serta pengembangan keterampilan sosial dan kognitif. Yang keempat, berpikir kritis merupakan kemampuan intelektual yang memungkinkan seseorang untuk menganalisis,
mengevaluasi dan menyusun suatu argumen atau konsep dengan cara yang sistematis dan rasional. Ini melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan asumsi, menilai keabsahan informasi, dan menyusun pemeriksaan yang logis secara relevan. Yang kelima, keterkaitan model pembelajaran group investigation dengan kemampuan berpikir kritis. Dalam GI, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelidiki suatu topik atau masalah tertentu. Melalui proses ini, siswa diajak untuk berkolaborasi, berbagi ide, bertukar informasi, serta mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda. Model ini mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan analitis, mengasah keterampilan berargumentasi, melatih kritisme terhadap ide-ide dari berbagai anggota kelompok. B. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Anne Suci Febrianti dan kawan-kawannya pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Model Kooperatif Tipe Group Investigation GI pada materi Sistem Edukasi Manusia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Hasilnya menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari bahwa aktivitas guru dan siswa pada siklus 1 berkategori cukup dan meningkat di siklus kedua menjadi kategori baik. Hasil belajar kognitif siswa pada siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan, yaitu dari persentase ketuntasan klasikal 56,6% menjadi 76,6% dengan kriteria tuntas. Ketiga, metodologi penelitian. Pertama, metode dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Metode ini digunakan karena dalam penelitian yang dilakukan mempunyai kelompok kontrol, namun tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang memenuhi pelaksanaan eksperimen. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pre-test untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua ada B, variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas X yang merupakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, yaitu ada variabel terikat atau Y, yaitu hasil belajar siswa. C, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan non-tes. Tes dalam penelitian ini meliputi pre-test dan post-test. Pengumpulan data non-tes dilakukan dengan menggunakan lembar investigasi kelompok atau LIK untuk kelas eksperimen dan lembar kerja siswa LKS untuk kelas kontrol. Lembar observasi kegiatan pembelajaran yang terdiri dari lembar observasi kegiatan guru dan lembar observasi kegiatan siswa. D, instrumen penelitian. Yang satu, instrumen tes. Tes untuk mengukur kemampuan kognitif siswa berbentuk pilihan ganda sebanyak 30 butir soal yang terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Tes ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman siswa selama mempelajari konsep keanekaragaman hayati dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Yang kedua ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar investigasi kelompok untuk kelas eksperimen dan lembar kerja siswa LKS untuk kelas kontrol. Lembar investigasi kelompok dibuat sesuai dengan tahapan model pembelajaran yang digunakan untuk mendukung agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan model yang digunakan. Yang terakhir ada teknik analisis data. Penelitian ini setelah data diperoleh dari pre-test dan post-test, maka data akan dianalisis melalui yang pertama uji normalitas, dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Kedua, uji homogenitas, dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok siswa dalam penelitian berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Yang ketiga, uji hipotesis, setelah data terbukti normal dan homogen, selanjutnya melakukan uji hipotesis menggunakan uji T. Yang keempat ada uji N-gain. Gain adalah sisi antara nilai post-test dan pre-test. Gain menunjukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kelima, presentasi ketercapaian hasil belajar, yaitu perhitungan persentase ketercapaian hasil belajar per indikator pembelajaran bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat ketercapaian hasil belajar siswa dari sebelum dilakukan pembelajaran dan setelah dilakukan pembelajaran dengan melakukan perlakuan yang berbeda. Keenam, hipotesis statistik yang diajukan adalah HO tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe group investigation terhadap hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati. HA terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe group investigation terhadap hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati. Rata-rata hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran saintifik. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.